Saya banyak menerima telepon dari teman-teman Habib ya, baik Habib yang bersahabat baik dengan saya maupun Habib yang kurang baik terkait dengan isu polemik nasab akhir-akhir ini. Telepon-telepon ini mohon maaf, saya masih belum bisa menerima dengan lapang hati ya. Mohon maaf jadi kalau saya tidak mengangkatnya. Bukan apa-apa. Saya berpikir untuk hal yang lebih baik. Baik bagi saya, baik bagi antum-antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, salam sejahtera buat kita semua. Rahmah, barokah, salamah Allah curahkan untuk kita semua. Ini ada kabar baru-baru ini dari Gusmar, pendekar lereng Gunung Slamet KPN Nusantara, terkait ada beberapa sahabat dari habaib yang menelpon beliau atas dasar untuk ketenangan hati, atas dasar untuk kebaikan bersama. Gusmar belum bisa menerima telepon daripada sahabat-sahabat habaib tersebut sebelum semuanya jernih, karena permasalahan yang saat ini sedang berkembang dari imbas ini ya, tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani, sehingga banyak sekali tanggapan-tanggapan baik positif maupun negatif, ada yang pro dan kontra di masyarakat umum, terutama kaum muslimin atau para muhibin yang kusnudon adanya nasab dzurriyyah Rasulullah SAW habaib yang ada di Nusantara ini. Gusmar menyatakan bahwa sebelum permasalahan itu selesai, ada bantahan secara ilmiah tertulis daripada Robitoh Alawiyah. Gusmar belum bisa menerima telepon daripada sahabat-sahabat beliau, para habaib, entah itu yang ada di daerahnya ataupun di luar kota. Dikandung maksud agar semua itu tidak rancu, karena dari awal KPN Nusantara mengangkat tesis ilmiah Imaduddin yang mana sudah menyebar di khalayak mengenai hal tersebut. Karena Gusmar juga sebagai saksi sejarah bagaimana santri Karangwangkal yang notabene sudah sedemikian sakit parah masih dikuyo-kuyo bahasanya oleh oknum Habib yang justru malah menambah beban daripada Kang Nasir namanya. Bahkan istrinya pun sempat dinikahi secara siri oleh oknum Habib tersebut, dan itu menjadikan pertimbangan tersendiri buat Gusmar. Baru-baru ini juga menerima kabar bahwa ada seorang pedagang ya, yang tidak boleh istilahnya memprotes mudoroso di TikTok, akhirnya dilaporkan oleh pihak yang berwajib, sekarang berada di penjara karena ada himbauan dari jamaah masjid taklim tidak boleh membeli bahan-bahan pokok atau bahan-bahan lainnya kecuali di tempat di mana mereka mengaji di oknum habaib tersebut. Hal-hal inilah yang membuat Gusmar merasa berat hati untuk menerima telepon dari para sahabat-sahabat di manapun berada ya. Kemungkinan besar apa yang disampaikan oleh Gusmar ini ada alasan-alasan tertentu yang membuat Gusmar belum bisa menerima telepon tersebut. Ini juga kita pahami bersama karena
selama ini juga di lingkungannya mungkin banyak sekali oknum-oknum yang istilahnya justru memberikan pandangan keliru kepada jamaahnya terkait dengan mahabbah, fanatik, doktrin, dan lain sebagainya yang akhirnya justru membebani para jamaah tersebut. Hal ini sangat kita maklumi karena kemungkinan besar beliaunya menyaksikan, mendengar, dan justru malah mewawancarai pihak korban tersebut, sehingga membuat hatinya itu merasa sakit, pilu, karena Kang Nasir itu sendiri dekat dengan Gusmar karena sama-sama di Jamaah Thorekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi ada ikatan emosional sehingga menginginkan sekali untuk masalah hal yang saat ini sedang beredar, berkembang di halayak itu diselesaikan secara baik-baik. Toh kita tidak akan menolak apapun hasilnya, dan Gusmar sendiri menyatakan tidak membenci para habaib di Nusantara ini, di Indonesia ini. Itu. Jadi tolong dibedakan antara penemuan ilmiah, jangan dicampur aduk dengan hal-hal yang lain. Jangan dianggap bahwa KBN Nusantara Gusmar ini membenci para habaib, tidak, sama sekali tidak gitu. Jadi ini bukan pembelaan tapi kenyataan bahwa semua itu tidak membenci para habaib, yang notabene kalau itu terbukti sebagai dzurriyyah Rasul, ya kita sami'na wa ta'na, tetap memuliakan beliau karena masih zat daripada Rasulullah SAW yang mengajarkan kebaikan dari kejahiliahan menuju zaman terang benderang, zaman kemuliaan, insya Allah untuk bekal nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.